Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala aidan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'adzim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita, alhamdulillah, siang hari ini dapat hadir di masjid ini, di rumahnya Allah. Mudah-mudahan hadirnya kita, Allah senantiasa melimpahkan rahmat, ampunan dan ridhonya untuk kita semua. Salawat dan salam semoga tercurah kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, sahabatnya, mudah-mudahan termasuk kita sekalian di dalamnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, marilah kita dari hari ke hari senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT. Karena hanya dengan iman dan takwalah seluruh persoalan dalam hidup ini insya Allah dapat kita atasi. Seperti yang ingin saya sampaikan di kesempatan Jumat ini, saya ambil tema mempertahankan iman. Judulnya sederhana, dan ini nampaknya seperti kembali ke zaman kita belajar Islam yang dasar. Akan tetapi ma'asyiral muslimin, kenapa saya ambil tema ini? Sepertinya untuk saat ini cocok sekali ini tema. Karena kita amati umat Islam dewasa ini, istilahnya sudah dikepung dari berbagai hal, termasuk sampai ke akidah kita, keyakinan kita diobok-obok oleh orang fasik. Fasik itu kalau di dalam ilmu tafsir itu dikatakan fasik asal kata dari fusaikoh. Fusaikoh itu tikus kecil yang suka membolongi lemari untuk cari jalan lain. Nah, orang fasik itu umat Islam. Umat Islam yang cari jalan lain untuk menjelek-jelekan Islam. Fasik makanya namanya. Fasik itu tikus kecil. Jadi umat Islam, tapi dia ngaku Islam, tapi dia menggerogoti agamanya sendiri, agama Islam. Dengan vulgarnya, dengan beraninya, sampai kita terbengong-bengong. Terutama orang-orang yang mungkin, mohon maaf, belum begitu mengenal Islam secara mendalam. Aneh. Kok Islam disalah-salahkan secara vulgar? Kok marah-marah menyalah-nyalahkan Islam padahal dia sendiri umat Islam? Nah ini, makanya saya ambil tema ini untuk bagaimana kita semua kembali menyelesaikan persoalan-persoalan itu. Bagaimana melawan orang kafir yang sekarang itu luar biasa cobaan, godaannya, hinaannya kepada kita, melawan orang munafik,
melawan orang fasik, tidak ada jalan lain untuk kita saat ini saya bilang, untuk saat ini tidak ada jalan kecuali kembali kepada keimanan kita. Kembali kita kepada keimanan yang kita miliki masing-masing. Kenapa demikian? Karena kalau kita koar-koar sendirian juga ditangkap, dipenjara, dibunuh. Ini bahaya. Dan Rasulullah juga Allah Subhanahu wa taala tidak boleh begitu. Karena Allah merintahkan, lihat surat Al-Anfal ayat 60, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Persiapkan dulu kekuatan baru lawan. Jangan koar-koar sendiri. Seperti itu, ajak yang lain. Begitu sunnahnya. Jadi jangan mentang-mentang berani. Enggak begitu. Islam tidak mengajarkan seperti itu. Masalah muslimin, walaupun hinaan, godaan, cobaan sedemikian rupa, ada sesuatu di dalam Islam itu yang Masya Allah menggembirakan hati kita. Allah firmankan, wala takhafu, jangan takut. Wala tahzanu, jangan gentar. Wa antumul a'launa in kuntum ta'lamun. Sesungguhnya Allah ada beserta kalian kalau kalian tahu. Jadi kita kembali kepada keimanan itu sampai keimanan kita itu mampu mengatakan tenang, ada Allah, gitu. Jadi jangan malah keteteran kemana-mana, jangan malah bingung, jangan malah keder. Tenang, kata Allah, tenang. Wala takhafu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum ta'lamun. Jangan takut ngadepin orang fasik, orang yang sembarang ngomong, orang yang sembarangan ngehina. Jangan takut, jangan gentar. Wa antumul a'launa in kuntum ta'lamun. Karena Allah ada beserta kalian kalau kalian tahu. Nah, artinya kembali kepada keimanan kita. Yang belum paham secara menyeluruh juga kembali belajar keimanan lagi, agar supaya kita kompak rame-rame menyusun kekuatan seperti yang diperintahkan oleh Al-Anfal 60 itu. Seperti itu. Jadi tenang aja, santai saja, nggak usah dibikin ruwet, nggak usah dibikin bingung. Waduh, ini banyak juga yang mengkhawatirkan. Bagaimana kalau negara ibu kota dipindah Kalimantan, orang Kalimantannya aja tenang-tenang kok. Bener, serius. Belum lama saya Kalimantan, tenang-tenang aja orang sana. Banyak yang nggak setuju kok. Orang sana banyak yang nggak setuju, tenang aja. Dia ketawa-ketawa aja, pada sibuk-sibuk aja beribadah orang sana juga. Nah kita juga ngapain? Kudu bingung-bingung keteteran. Waduh, bagaimana? Nanti kan orang Cina dimasukin ke penajam itu. Tenang aja. Kita kan insya Allah nanti udah punya kekuatan. Ya kita usir kalau kita nggak suka. Kenapa sih? Selesai urusan. Seperti itu. Masyaallah muslimin, rahimakumullah. Nah, untuk bagaimana kita mempertahankan keimanan kita, yang pertama paling tidak kita harus paham arah hidup kita di dalam Islam itu mau kemana. Yang pertama itu, tentukan dulu dari sekarang. Yang belum tebal di dalam hatinya, mau kemana nih kita dibawa oleh agama ini, atau mau kemanakah kita hidup ini dalam Islam, tolong dipertebal keyakinan bahwa kita itu hidup bukan untuk dunia. Akan tetapi kita hidup untuk akhirat. Dan Allah itu tuh untuk menjalani hidup untuk akhirat itu Allah udah ada cara-caranya, jalannya Allah udah kasih. Jadi nggak usah bingung-bingung, waduh bagaimana caranya nih? Tak usah. Ada di Quran. Pelajari. Di antaranya yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa anna hadza siratan mustaqima fattabi'u wa la tattabi'u subula fatafarraqu bikum an sabilih. Itu di antaranya. Allah Subhanahu wa taala melalui rasulnya sampaikan, wahai Muhammad, inilah jalanku yang lurus. Artinya jalan di dalam Islam untuk menuju selamat akhirat itu ikuti langkah atau sepak terjangnya Rasulullah SAW. Termasuk yang tadi itu yang saya bilang, nggak usah
bingung-bingung, nggak usah keder, nggak usah mikirin terlalu jauh, ikuti aja langkah Rasulullah. Nah, pada saat begini Rasulullah itu konsolidasi Rasulullah dengan para sahabat. Gimana nih ngadepin Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Sofyan? Bayangin, yang yakin wa antumul a'launa in kuntum ta'lamun, 313 lawan 1000 orang di dalam perang Badar, menang. Apa kita nggak yakin tuh hal kayak gitu? Yakin, insya Allah kita. Tenang aja. Yang gitu-gitu kita harus yakin, dimenangin oleh Allah. Jangan khawatir, jadi nggak usah teriak-teriak sendiri. Yang kedua, wa minan nasi may yasri nafsahu ibtigha'a mardatillah. Ada orang-orang yang mengorbankan dirinya nih di sini. Nafsahu, dirinya. Ibtigha'a mardatillah, untuk mencari ridho Allah, supaya benar-benar surga yang diidamkan itu dapat. Bagaimana mengorbankan mengorbankan dirinya, yaitu dengan cara bagaimana dia senantiasa dekat dengan Allah. Bagaimana dia sekemampuan apapun. Gitu ya. Ini zamannya zaman begini nih. Apa yang bisa kita perbuat? Perbuatlah. Sanggupnya handphone, jawab pakai handphone. Sanggupnya pakai laptop, jawab pakai laptop. Sanggupnya dengan kelakuan apa dengan uang misalnya, dengan infak, jawab dengan infak. Kenapa tidak? Perkokoh, perkuat persatuan di antara kita umat Islam. Seperti itu. Itu satu. Yang kedua, ma'asyiral muslimin, mengatasi persoalan-persoalan seperti ini bikin oleh kita hal-hal yang memang membuat musuh Allah itu takut. Di antara salah satunya balik ke masjid. Ini banyak yang sudah membuktikan kembali ke masjid itu adalah satu-satunya hal yang bisa menyelesaikan persoalan di tengah-tengah kita. Balik ke masjid. Banyak orang yang sudah merasakan benar-benar manfaat balik ke masjid. Apapun persoalannya, ekonomi, banyak yang berhasil balik ke masjid. Udah kemana-mana, ada orang diantaranya bilang ke saya, Ustaz, saya udah keliling kemana-mana, dagangan saya nggak laku, saya balik ke masjid. Saya doa, saya nangis sehabis-habisnya, sehabis sholat duhur. Ya Allah, lakukan dagangan saya. Ya Allah, lakukan dagangan saya benar-benar. Baru aja doa sedikit, udah langsung ditelepon. Mas, saya beli dagangan Anda. Semua dibeli satu tas, coba bayangkan. Itu masjid tuh. Ada yang orang bingung cari pekerjaan. Nganggur luar biasa. Balik ke masjid. Dia beresin masjid, bantuin marbot. Dia bersihkan itu masjid. Dia pel, dia lap, dia sambut jamaah yang datang. Alhamdulillah, dari masjid dapat pekerjaan. Dan hal-hal besar lainnya, Rasulullah itu selalu konsolidasi dengan umatnya, dengan para sahabatnya di masjid. Sampai gulat, latihan gulat maksudnya, di masjid. Makanya tolong untuk kita pun begitu, balik ke masjid. Dan kita juga insya Allah udah pada tahu yang namanya orang kafir, orang munafik, orang fasik, orang dolim dan lain sebagainya, paling takut dengan kalimat Allahu Akbar dan kalimat La ilaha illallah. Bahkan Rasulullah mengatakan tidak akan hancur dunia ini. Tenang aja, tidak akan hancur dunia ini selama di masjid itu masih ada engkong-engkong atau kakek-kakek yang mengucapkan La ilaha illallah. Apa segini enggak yakin? Insya Allah kita yakin. Ayo didik anak remaja, ayo didik anak-anak kita, ayo didik istri kita dan sebagainya. Pokoknya kita bukan tiarap, bukan. Kita konsolidasi, cari cara. Gimana sih ngadepin orang-orang yang menghina kita? Gimana sih ngadepin orang-orang yang selalu memfitnah kita, yang selalu ngobok-ngobok sampai akidah kita? Coba sekarang, ya Allah, ya Rabbi. Sedih, luar biasa kita memang urusan kayak gitu. Tapi tenang, ada kalimat itu, wa antumul a'launa in kuntum ta'lamun. Allah beserta kita, tenang. Dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim
wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal ladzim li wa lakum wa lisairil muslimin wal mu'minat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Memang detilnya atau khutbahnya memang hanya sekedar permukaan saja, tapi silahkan dipelajari lebih dalam. Bab keimanan itu subhanallah, jauh banget itu maknanya, jauh banget manfaatnya, dan jauh banget hasilnya. Orang yang beriman itu, iman itu bisa mengatasi seluruh persoalan. Jadi khutbah itu memang terbatas dengan waktu. Silahkan nanti dipelajari dengan ustadznya masing-masing, dengan gurunya masing-masing, secara mendalam, secara detil. Kenapa Rasulullah SAW begitu hebatnya mendidik umat, sehingga dia punya 313 pasukan elit, mampu mengalahkan 1000 orang yang padahal perbekalannya sempurna. Insya Allah kita pun seperti itu. Bahkan kita pun harus mampu mengatakan, alah, kalau bukan saya yang maju, siapa lagi memang yang mau jadi mujahid di jalan Allah? Kalau nggak begitu, ya kapan mau jihadnya? Kapan mau syahidnya kalau nggak begitu? Jadi bukan nekat, bukan. Tapi benar-benar kita berjuang semuanya di jalan Allah. Marilah kita akhiri dengan sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita senantiasa dapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dapat senantiasa petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala untuk selamat dunia, selamat akhirat. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innahu sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqadil hajat. Allahumma ansurna fa innaka khairun nasirin waghfir lana fa innaka khairul ghafirin warzuqna fa innaka khairur raziqin waftah lana fa innaka khairul fatihin wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Aqimissalah.